Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kala. Dan tentu masih bersama saya, Yoga Pratama. Sebuah channel yang akan menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang akan membuat Anda cukup untuk bergidik ngeri. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda yang sedang menonton channel ini selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, dimudahkan segala urusannya, serta selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan sebuah kisah misteri dengan judul Haru Mahameru, bagian part yang keempat sekaligus menjadi part yang terakhir, yang masih ditulis oleh Patrick Etnik aka Balakarsa. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada beliau yang telah mengizinkan saya untuk membawakan kisah ini. Anda juga bisa mengunjungi tweet beliau yang sudah saya sertakan linknya di kolom deskripsi ya sobat. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, Anda pasti sudah penasaran bagaimana endingnya bukan? Langsung saja kita menuju ke kelanjutan kisahnya. Kutanyakan apa yang membuatku aneh tersebut kepada si Wati, dan jawabannya cuma, kulo mboten ngertos kang, kulo mung diutus nyampe no pesene Mbah Ratu Dewi. Aku tidak tahu kang, aku cuma disuruh menyampaikan pesannya Mbah Ratu Dewi. Tanpa pikir panjang, aku iyakan ajakannya. Air ranu yang tenang tiba-tiba membelah membentuk sebuah jalan. Sempat aku ragu akankah aku ditenggelamkan setelah masuk ke dalam ranu ini. Biarkan. Kalau sudah memang ini takdirku, aku pastilah mati. Kuturuni jalan itu semakin lama dan semakin dalam. Dan di tengah ranu kuning ternyata terdapat keraton Dewi Ranu. Dan aku disambutnya dengan lembut. Kenapa? Kenapa lagi, tanyaku? Kenapa aku disambutnya dengan baik? Bukannya tadi malam aku sudah habis-habisan dibuat takut dan ngeri? Beda dengan tadi malam, kini yang kulihat wajah Dewi sangat cantik, teduh dan meneduhkan hati. Di mulutnya tak tampak taring runcing itu lagi. Drama apa yang akan mereka lakukan padaku? Lakon apa yang direncanakan mereka padaku? Anak lanang sing ganteng, kowe wis paham karo apa sing tak karepno? Apa kowe wis paham apa sing kudu tak wenehno nang awakmu? Wahai pemuda yang tampan, kamu sudah paham dengan apa yang aku inginkan? Apa kamu paham apa yang harus aku berikan padamu? Ucap Dewi Ranu itu padaku. Jelas aku gak weruh, tapi aku kudu nagih janji. Kowe sak piturutmu kudu nuruti kabeh ucapanku. Jelas aku tidak tahu, tapi aku harus menagih janji. Kamu dan pengikutmu harus menuruti semua ucapanku. Jawabku dengan menahan umpatan-umpatan kasar padanya. Dewi Ranu pun tersenyum dan menganggukkan kepalanya padaku. Opo sing mbok karepno cah ganteng? Opo kowe kepengin sekti mandraguna? Kepengin sugih sak sugih-sugih? Opo pilihan? Apa yang kamu inginkan, pemuda tampan? Apa kamu ingin sakti mandraguna? Ingin kaya raya? Pilih saja apa maumu, ucapnya lagi. Aku kepingin kowe dadi babuku, Dewi. Apa sing tak jaluk kudu langsung kowe turuti. Menawa aku njaluk nyawamu kudu mbok kekno, apa kowe sanggup? Hahaha. Aku ingin kamu jadi pembantuku, Dewi. Apa yang aku inginkan harus langsung kamu turuti. Jika aku minta nyawamu harus kau berikan. Apa kamu sanggup? Hahaha. Jawabku dengan nada congkak. Kulihat kegeraman dan amarah di matanya, namun aku yakin dia akan mengabulkannya. Kalaupun tidak, semua apa yang dia janjikan akan merusak kesaktiannya atau balik balak. Dia pun berjanji akan jadi babu atau pembantuku dan akan menuruti semua kemauanku dengan syarat 8 suro. 8 suro. Saiki balekno aku nang dhuwur alam kesunyatan, uripno koncoku, tuntunan aku metu teko alas iki tanpa alangan. Sekarang kembalikan aku ke alam atas, alam nyata. Hidupkan temanku, tuntun aku keluar dari alas ini tanpa halangan. Pintaku pada Dewi. Seketika itu aku sudah ada di pinggiran ranu. Aku berdiri sendiri tanpa ada satu orang pun. Hanya ditemani Dewi Ranu dan Wati. Jancuk, endi koncoku sing mbok janjikno? Endi?
Endi Suno endi karo Hendro koncoku iku? Jancuk, mana temanku yang kau janjikan? Mana Suno dan Hendro temanku itu? Umpatku tak sadar lagi ku keleharkan. Tersenyumlah Dewi Ranu. Kowe ngerti apa sing mbok lakoni wayah waung dalu? Iku ngono sejatine tingkah polahmu cah lanang. Kamu mengerti apa yang kau lakukan tadi malam? Itu adalah sejatinya tingkah lakumu pemuda, ucap Ratu Dewi Ranu. Kue ngono gambarno karo konco-koncomu, itu adalah gambaranmu dan teman-temanmu, tambahnya. Sing mbok delok waktu aku medhot gulundase konco lanangmu iku, krana maksud duwe ndas tapi gak gelem gawe ndase saya kang api. Pikirane rusak, cangkeme seneng misuh, motone digawe ndeleng barang-barang sing ala. Yang kamu lihat waktu aku memutus kepala temanmu itu karena dengan maksud punya kepala tetapi tidak mau membuat kepala semakin baik. Pikirannya rusak atau kotor, mulutnya senang berbicara kotor, matanya untuk melihat hal-hal yang buruk, ucap Dewi Ranu. Kowe ngerti gambarane wong sing seneng singitan tapi saya kepengin menang lan dianggep wong agung. Ya iku kanca lanangmu sing sitok meneh kuwi. Duwe awak tapi ora gunung, ora iso tinggo lapo-lapo, isone mung nyeret awake nganti lemes. Kamu tahu gambaran orang yang suka merasa iri atau benci tapi semakin ingin menang dan dianggap pahlawan? Yaitu temanmu yang satu lagi, punya badan tapi tak berguna, tidak bisa apa-apa, bisanya menyeret badannya sendiri sampai lemas. Tambahnya lagi, kowe ngerti apa sing mbok sandang saiki cah ganteng? Kowe kaya buta. Saya angkara murka mbok sandang ana ndas awak lan gegermu cah ganteng. Lakumu kaya buta, raja buta iku ya wujud aslimu nang alas suwung kuwi. Kau tahu apa yang kau pakai sekarang? Kamu itu seperti buta. Semakin angkara murka, yang kau pakai kepala dan punggungmu itu anak tanpa. Kelakuanmu seperti buta, raja buta, yaitu wujud aslimu di alas suwung ini, ucap Dewi Ranu kepadaku. Baru kusadari, semua tentang aku dan tentang kami. Semua itu ciri perwatakan dari diri kami masing-masing. Apakah aku ini? Apakah ada sesosok buta di tubuhku? Apakah Suno akan sembuh dari lumpuh layunya? Dan apakah si Hendro hidup dengan tubuh lengkap memakai kepalanya yang lepas? Hanya itu yang sangat amat aku inginkan sekarang. Dewi, aku njalo. Ucapku pun diputusnya. Shh, aku ngerti karo opo sing mbok karepno. Entenono nganti wayahe soro. Aku mengerti apa yang kamu inginkan. Tunggulah sampai waktu gelap, ucap Dewi Ranu kepadaku. Menawa kowe butuhno aku ucapno jenengku Mbah Ratu Dewi Ranu. Seandainya kau butuh aku, ucapkanlah namaku dengan nama Mbah Dewi Ranu. Suara itu hilang beserta Dewi Ranu. Aku duduk di pinggiran ranu itu sambil menunggu waktu senja. Apa yang akan aku temukan? Yang aku inginkan hanya keselamatanku berserta teman-temanku. Sinar surya meninggi di angkasa, memasung bayang dari anak manusia. Tak dapat kurasa. Sampai malam aku tak menemukan apapun di sana. Aku tetap duduk. Tatap mataku tetap penuh angan. Angan di mana semua tak sirna dan selalu indah. Andaikan aku tak melakukan perjalanan ini, mungkin aku dapat menikmati liburanku dengan tenang. Mungkin teman-temanku dapat bercengkrama dengan keluarganya sekarang. Aku menangis. Tangisku bukan karena kesedihan. Tangisku karena kebodohan seorang yang belum mengerti tentang kehidupan. Aku merabah kantong jaketku. Opo iki? Apa ini? Batinku sambil mengeluarkan benda dari kantung. Betapa terkejutnya aku. Selama ini aku membawa belati. Belati dari tembaga dan besi aji yang berwarna kuning kecoklatan. Dari mana datangnya belati ini? Tanyaku dalam hati. Iku gaman teko kerajaanku cah bagus, gawonan umpomo kowe ono alangan. Itu pusaka dari kerajaanku anak tampan, pergunakan seandainya kamu ada halangan atau rintangan. Lagi-lagi suara itu, ada suara tetapi tidak ada orangnya, seperti suara Mbah Buyut. Suara yang dingin menenangkan, suara lembut dan bijaksana.
Tapi buat apa belati ini? Kenapa harus aku yang mendapatkan belati ini? Aku melihat di kejauhan ada beberapa sosok yang mulai mendekat. Siapakah mereka? Apakah mereka golongan demit yang akan mengoyakkan dan mencabik-cabik dagingku? Atau mereka... sudahlah. Kutunggu saja di tempat duduk di sini, sambil aku merogoh kantong jaketku. Apa ini? Benda apa yang ada di kantong jaketku ini? Ku keluarkan dan kuraba. Kenapa belati ini ada di jaketku? Padahal aku tak pernah memiliki belati ini. Apakah Mbah Buyut memberikan ini padaku kemarin? Tapi biarlah, ini akan kupakai untuk menyelamatkan teman-temanku, atau sekedar sebagai penyelamat diriku sendiri. Belati model Mojopahit ini aku pegang di tangan kananku, sambil menunggu beberapa sosok yang mendekat padaku. Tak terasa waktu bergulir cukup cepat. Jancuk si esok wes saat ditantang gelut. Gak kate mundur aku saiki, perang tanding didelok dhisik. Nyawaku apa nyawamu sing ilang. Jancuk, masih pagi sudah didatang berkelahi. Tidak akan mundur aku sekarang. Perang tanding dilihat saja dulu, nyawaku atau nyawamu yang akan hilang. Umpatku dalam hati seraya menghilangkan rasa takut yang selalu menyelimuti. Lama dan memang terasa dari kedatangan sosok itu. Tapi aku tetap tak gentar, tak goyah. Bahkan aku tak pernah menggeser posisiku yang awalnya duduk kemudian berdiri. Biar awan mendung tak ada, sinar matahari panas membara, peluh membasahi kepala dan badanku, aku akan tetap siap andai ini waktuku mempertaruhkan nyawaku. Sayu periuh burung tak lagi kudengar, lolongan anjing belum saatnya berkumandang. Apa saja perasaanku bercampur aduk dalam nestapa. Oh Tuhan, jiwaku meronta-ronta haus akan darah. Darah para demit yang selalu mengganggu, menekan, bahkan membunuh salah satu temanku. Kowe ora usah bingung. Iku ngono koncomu. Kamu tidak usah bingung, itu adalah temanmu, ucap Mbah Ratu Dewi. Tersentak hatiku. Apakah benar? Semakin dekat, kulihat dengan rasa haru. Temanku Sono sedang berjalan dengan memapa Hendro yang masih tanpa kepala. Namun kenapa Hendro bisa berjalan sampai sejauh ini? Tak masuk akal. Apakah selama ini kami ada di dalam dunia tak kasat mata? Apakah di dimensi ini? Apakah kami di dalam penuh dengan demit dan segala tanda tanyanya? Aku bingung dengan berjuta tanya di hatiku. Dan ku kejar mereka, kurangkul temanku itu. Tangis, hanya tangis yang aku berikan pada mereka berdua. Bahkan mengucap maaf saja tak dapat ku keluarkan dari tenggorokanku ini. Terus yo opo iki nasibe koncoku, endi ndase koncoku? Tulung balikno nyawa koncoku Mbah Ratu. Terus bagaimana nasib temanku? Mana kepala temanku? Tolong kembalikan nyawa temanku Mbah Ratu. Pintaku padanya dengan anggun tetap tersenyum padaku. Tak balikno koncomu, jangkep endas. Awak sak nyawone mung kowe kudu dadi anakku. Aku kembalikan temanmu lengkap kepala, tubuh beserta nyawanya. Tapi kamu harus jadi anakku, ucap Mbah Dewi. Jeder, awan yang tak nampak tiba-tiba datang mendekat. Riuh air anu meluap-luap diterpa angin dahsyat yang kian membesar. Sambaran kilat guntur serasa menunjukkan keganasan. Aku gak iso dadi anakmu, aku golongan menungso, lah kowe golongan demit. Nek kowe gak gelem balekno kancamu, saiki tak tugel ndasmu, tak babat nyawamu, tak ajurmu wurna keraton karo rakyatmu. Aku tidak bisa jadi anakmu, aku golongan manusia, lah kamu golongan demit. Kalau kamu tidak mau mengembalikan temanku, sekarang aku patahkan kepalamu, aku tebas nyawamu, aku luluh lantahkan keraton dan rakyatmu. Ucapku congkak dan tak terkontrol lagi. Ku keluarkan belati itu, ku hunus belati itu, ku angkat ke angkasa. Ku putar dan aneh. Awan hitam itu mengikuti putaran tangan belatiku, bahkan petir pun seakan menuruti keinginanku. Daging balung ora kulak lantuku, nyawa ya dibales nyawa, ndas dibales ndas. Kene ngadepon nang ngarepku, tak sowek cangkemmu. Daging tulang tidak dijual dan dibeli, nyawa ya dibalas nyawa.
Kepala ya dibalas kepala, kemari datang ke hadapanku, aku robek mulutmu. Ucapku penuh amarah. Sik tojo ngamuk dhisik, aku weruh lan ngerti kabeh sing mbok rasakno atimu kabeh iku ana gantine. Apa sing mbok gantekno cah ganteng? Sebentar, jangan marah dulu, aku tahu dan mengerti semua yang dirasakan hatimu. Semua itu ada gantinya. Apa yang mau kau gantikan, anak ganteng? Ucap Ratu Dewi padaku dengan senyuman khasnya. Aku bingung bercampur aduk tak terkira apa yang harus aku tukarkan dengan segala apa yang sudah aku jalankan di petualangan dengan sejuta kepiluan dan kengerian ini. Aku iso ngekei kowe opo wae, tapi ojo sing gawe atiku loro kronto Ratu. Kowe wis mateni koncoku, tolong balikno koncoku kabeh, jangkep gak ono sing kurang sak piturutane. Aku bisa memberikan kamu apa saja, tapi jangan membuat hatiku sakit seperti ini, Ratu. Kamu sudah membunuh temanku, tolong kembalikan temanku lengkap, tidak kurang sedikit pun. Ucapku mulai memelas pada penguasa Ranu Kuning itu. Seneng rasane lek kowe iso ngomong ngono. Ucapmu iso ngademno kawah, ucapmu iso ngasapno segoro. Ucapmu iso gawe balik kanca lan sejatine jati awak lan ragamu kabeh. Senang rasanya kamu berbicara seperti itu. Ucapmu bisa mendinginkan kawah, ucapmu bisa menguras lautan, ucapmu bisa mengembalikan teman sekaligus jati diri kamu semua. Ratu Dewi membalas apa yang aku minta. Demi siang yang memincingkan mata, demi pucuk alang-alang kering yang tertiup angin, ku bersimpuh entah karena apa atau karena apa. Tuhan, aku tidak mampu cobaan seperti ini. Aku menyerah segala kemampuanku, tapi aku tetap dibuatnya tak berdaya. Tuhan, aku sadar aku diciptakan dari tanah yang entah itu dari mana. Aku sadar Engkau dapat membumi hanguskan tanah ini, menghancurkan tubuh ini. Bahkan aku sadar jiwa ini pun dapat Engkau ambil dengan berjuta cara. Namun, aku ingin dengan layak. Aku ingin mati dalam rengkuhan keluarga. Aku ingin mati sesuai dengan cara yang indah, cara nabiku berkata bahagia. Kowe iso ndelok sapa sing ndok idul kowe cah ganteng, iku kancamu kabeh. Kamu lihat siapa yang di sebelah selatan itu anak tampan? Itu temanmu semua, ucap Ratu sembari menunjuk dua sosok buto yang sedang memanggul dua temanku. Diikatnya temanku dengan tampar alas atau tali ijuk bagaikan dua celeng hasil buruan. Aku bahagia bagai menemukan sebuah permata, bagai mendapatkan tetes air di gurun pasir. Bahagia, hanya itu yang terlukiskan di sanubari kolbuku. Hanya rasa itu yang merangsang tubuh dan tulangku untuk lari menghampiri kedua temanku. Sempat kecewa, Hendro masih dalam keadaan seperti kemarin. Tubuhnya masih membiru tanpa kepala yang masih terlepas. Seperti sudah mengetahui kegusaranku, Ratu Dewi mengambil kepala itu, diangkatnya kepala temanku, serta dirapalnya mantra yang entah itu apa. Balik mancep sak kucur awak, dadi menungso sing sak wetara metu tindak saka wadah ibu. Ucap Ratu Dewi seraja merapal dan meletakkan kepala itu di tubuhnya Hendro. Angin yang sedari tadi sudah bergemuruh kali ini entah apa. Tiba-tiba langit sangat cerah. Sinar menembus permukaan Ranu yang kian mengkilau. Kilauan kuning bagaikan emas. Diangkatnya tubuh itu dan dilemparkannya ke dalam Ranu. Wujud marang Gusti, ucap Ratu Dewi lagi. Dan keluarlah Hendro temanku dari air Ranu itu. Dari air Ranu kuning itu, dari Ranu air kehidupan. Iki banyu panguripan, banyu urip sejatine wong urip, banyu kuning saka Gusti Pangeran ingkang agung. Ini air kehidupan, banyu urip sejatinya wong urip atau orang hidup, air kuning dari Gusti Pangeran ingkang agung. Kowe aku lan opo sing ana ning alam jagat kuwi kabeh ana sing gawe, ana sing duwe, ana sing nadai. Wis cukup aku ngandani kowe lan kancamu. Saiki mlaku nyang wayah Surya Citra Pangeran. Kamu, aku dan apa yang ada di dalam alam raya ini, semua ada yang menciptakan, ada yang berkuasa, ada yang menaungi,
Sudah cukup aku menasihati kalian, sekarang berjalanlah ke arah surya citra Tuhan, ucap Dewi Ranu. Ratu Dewi pun menghilang bersama pengikutnya entah kemana, hilang musnah tapi masih ada. Masih memantau segalanya dari sana, dari Ranu Kuning dengan segala misterinya. Hendro melangkah keluar dari Ranu menghampiriku. Kubuka semua tali alas yang mengekang tubuh Suno secepatnya. Kupeluk sahabatku itu dengan rasa amat bersalah. Andaikan aku tak mengajak mereka melakukan hal gila ini, mereka mungkin tidak akan seperti ini. Kondisi dengan segala memar dan luka di sekujur tubuh, kondisi dengan segala goncangan jiwa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Dewi Ranu. Terima kasih pada teman-temanku yang menemaniku selama ini. Pur, ono apa iki awakku kok loro kabeh? Pur, ada apa ini, badanku kok sakit semua? Ucap Hendro padaku dengan tatapan yang lesu. Gak apa-apa wes Hen, ayo podo mulih, gak usah dipermasalahno. Gak ada apa-apa Hen, ayo pulang, tidak usah dipermasalahkan. Ucap Suno yang sudah bugar kakinya dan imbuhnya menengahi kami. Kulihat sekali lagi kompas tuturi handayaniku. Tetap di Ranu ini pun masih belum kami temukan arah mata angin dari kompas andalanku ini. Semua yang kami andalkan hanya kode alam untuk menemukan jalan ke Ranu Kumbolo. Kami telusuri jalan setapak di hutan savana itu. Hanya ilalang kering dan batu tajam yang nampak di sisi kanan dan kiri kami. Bismillah, nek pancen wis nasib awake dhewe selawat ya pasti selamat. Ojo mikir sing macem-macem, saiki rek, ayo wis budal munggah terus. Bismillah, kalau memang sudah nasibnya, kita akan selamat, pasti selamat. Jangan berpikir macam-macam sekarang. Ayo cepat naik terus. Ucap Hendro yang sedari tadi diam lesu di samping kami. Aku sadar, bahkan Suno pun sadar apa yang baru saja terjadi pada Hendro. Kami bayangkan semalaman penuh kepalanya terputus dari badannya yang membiru. Dan sekarang dia hidup layaknya orang hidup biasa. Apa sebenarnya yang dia atau Hendro rasakan sekarang? Kami tidak mau tahu dan bahkan terlalu takut untuk menanyakannya. Kusibak rerumputan kering itu, kuinjak bunga edelweiss kering itu. Bahkan tak jarang terenggiling dan luang hutan memutus jalan di hadapan kami. Tetap kami memantapkan jiwa dan tubuh kami untuk mencapai tujuan kami. Tujuan yang semua orang akan memaknai tentang dunia di mana kebebasan itu ada dan selalu ada. Sosok Semeru nan agung telah terlihat di mata kami. Mata dari seorang yang kecil seperti kami. Sosok yang mahadiraja dari segala raja yang diselamatkan nama Mahameru. Tak jarang burung alap-alap Jawa terbang mengitari kami. Mengitari orang yang berjalan beriringan ini. Bahkan burung Sri Ginting pun bernyanyi menyambut kami. Sambutan dari dunia kami. Dunia kasunyatan. Dunia nyata bagi manusia seperti kami. Parang sudah hilang. Tak ada satupun alat pembersih alang-alang di depan kami. Hanya satu, belati ini. Belati model Majapahit inilah yang aku pakai untuk membersihkan dan membuka jalan kami. Kami lalui siang itu dan malam pun datang, di mana dimensi lain sangat kuat menyeret bahkan memeluk kami. Tidak ada sedikit pun tanaman tinggi di jalur kami waktu itu. Kucari batu atau seonggok batu yang cukup menjadi pelindung kami malam itu. No, tendone awake dhewe nang endi kok gak ono? No, tenda kita di mana kok tidak ada? Tanya aku. Gak wero wis le, mending turu gawe kiai. Gak tahu le, mending tidur pakai ini saja. Jawab Suno sembari memberikan jas hujan kelelawar miliknya padaku. Betapa dingin akan merusak tulang kami. Bila tidur di atas ketinggian hanya memakai satu jas hujan untuk kami bertiga. Biarkan kami menikmati dinginnya udara malam ini. Biarlah dingin ini mencuci otak panas kami yang selama ini. Biarkan dingin dari Mahameru menenteramkan kami dari ketiga pemuda di kakinya yang gagah. Malam dengan taburan bintang seakan tepat ada di atas kepala kami. Malam yang indah tanpa ada gangguan dan usikan serta gesekan dari dunia gaib. Malam ini malam yang menenteramkan bagi kami bertiga. Dan kami dapat menikmati tidur kami dalam indahnya alam semesta ciptaan Tuhan Maha Esa. Pagi pun membangunkan kami dengan sengaja.
Pagi itu, aku dibangunkan oleh burung pipit yang hinggap di kepalaku. Sontak aku kaget, apakah ini pagi? Terasa sangat singkat sekali tidurku malam itu. Benar, ini benar sudah pagi. Pagi yang ke-8 di kaki Mahameru. Tangi rek, ayo mulai mangkat meneh munggah. Wes cedek rasanya iki, ayo ndang wes. Bangun bro, ayo mulai berangkat naik lagi. Sudah dekat rasanya ini, ayo cepat. Ajakku pada kedua temanku. Walau kaki terasa copot dari tempatnya, perut kami terasa perih karena laparnya. Kami tetap dan terus melangkahkan kaki membelah padang savana itu. Jarang sekali kami berhenti, mungkin hanya rasa ingin membuang hajatlah yang mengharuskan kami berhenti. Jalan menanjak mulai terus menanjak, jalan naik sudah mulai kami rasakan. Apakah ini jurang? Ah, bukan. Kami tidak merasakan menaiki jurang. Kami hanya berjalan menaiki jalan yang curam, jalan menuju harapan. Harapan bertemu dengan peradaban manusia. Sampai kami mencapai Arcopodo. Kami mengetahui kalau sudah di Arcopodo karena kami sampai pada dua patung Betara Siwa itu. Wes nyampe Arcopodo le, yuk opo iki awake dhewe njupuk jalur sing endi? Sudah sampai Arcopodo le, terus ini kita ambil jalur yang mana? Tanya Suno kepadaku. Kembali kekeluarkan kompasku dan kompas tuturi handayaniku berfungsi. Aku menangis bahagia, begitupun Suno dan Hendro. Aku dapat melihat arah mata angin lagi. Aku bisa mendapatkan selatan dan utara kami. Ya Tuhanku, terima kasih atas segala bantuanmu pada hamba yang kurang bahkan sering melupakanmu. Namun engkau tak pernah melupakan kami. Bahkan di alas subung pun engkau selalu memberi jalan keselamatan kepada kami. Kami putuskan menuju utara, menuju jalur Ranukumbolo. Perjalanan kami lakukan sekitar setengah hari sampai kami berada di Ranukumbolo itu. Kami bahagia karena bertemu dengan banyak manusia. Manusia dengan jaket sepatu dan topi hangatnya. Manusia dengan tas carrier serta tenda tidurnya. Sempat kami meminta izin pada salah satu kelompok pendaki di sana, bukan untuk menumpang tidur, namun kami izin menumpang perapian mereka yang hanya sebagai penghangat kami malam itu. Pagi pun mengusir embun yang menyalju. Salju tipis pun telah mencair di mantel jas kelelawar kami. Wes esok iki, ayo ndang balik mulai leh. Sudah pagi ini, ayo cepat balik pulang leh. Ucap Suno membangunkan aku dan Hendro. Suno pun mengajak kami cepat-cepat pulang dan turun dari Ranukumbolo. Walaupun hanya segelintir pendaki yang bangun, kami percepat langkah kami, langkah pejuang hidup, langkah dari ketiga pemuda ini. Jalur cinta pun seakan sangat mudah kami lalui, tanpa beban dan tanpa pikiran ketakutan. Jalur di mana kami sudah biasa melewatinya, jalur di mana kami sesekali menegur sapa pada beberapa pendaki yang berwawasan pada kami. Apakah tidak ada pendaki gaib di sana? Tanjakan cinta. Kami tak sempat menceritakan jalur itu. Kami tak sempat memikirkan jalur itu. Yang kami pikirkan hanya satu dan tetap satu, yaitu sampai pada pos 1 yang ada pada Ranupani di kala siang mendekati sore. Kami telah tiba di pos Ranupani. Kami tetap diperiksa pendaki lainnya. Bahkan penjaga pos pun terbingung atas apa yang mereka lihat. Betapa tak bingung, di buku tamu nama kami tak ada, di buku tamu identitas kami tak tercatat. Tapi kami ada, kami baru dari atas. Mas-masnya dari mana? Kok datanya nggak ada? Terus tadi bawa apa aja ke atas? Tanya petugas muda padaku dengan rasa penasarannya. Memangnya kemarin naik tanggal berapa? Terus anggotanya berapa? Tanyanya lagi. Kulo saking anu pak, kulo wengi kulo kalian rencang kulo miki mawon munggah ten Kumbolo. Kulo ngecamp 3 dinten pak. Saya dari situ pak anu. Kemarin saya dan teman saya ini naik ke Ranukumbolo. Saya ngecamp 3 hari pak. Jawabku berbohong. Sebenarnya ada seorang petugas lain yang sudah menaruh curiga pada kami. Petugas seorang bapak tua yang pasti sudah senior dibanding lainnya. Namanya lagi-lagi tak elok aku menyebut namanya. Wes ngaku oleh kowe kabeh iku apa bener mlebu teko pos kene iki? Apa kowe gak teko tawon songo to? Sudah mengaku saja, kamu semua itu apa benar masuk dari pos ini?
Apa kalian tidak masuk dari Tawon Songo? Tanya petugas senior itu pada kami. Boten pak, kulo saking Pos Ranupani. Tidak pak, saya dari Pos Ranupani, jawab Suno menambahkan kebohonganku agar kamu tak kena masalah. Aku paham le karo opo sing mbok lakoni. Tapi opo bener kowe kabeh iki teko Pos Ranupani telung dina wingi? Aku paham le dengan apa yang kamu lakukan, tapi apa benar kalian semua masuk dari Pos Ranupani 3 hari yang lalu? Tanya petugas senior itu lagi sembari mendekatkan pandangannya pada aku. Tetap dan tetap aku mengatakan bahwa kami semua dari Pos Ranupani 3 hari kemarin pada petugas pos di sana. Ya wis lah nek iku jawabanmu aku terima le. Saiki kowe kabeh gak oleh mulih dhisik. Kowe kudu nginep nang pos iki. Esok kowe iso mulih bareng aku yo nang Senduro. Aku gak wajib soalnya. Aku gak ono rewangi. Mendingan karo kowe ayo esok. Ya sudah, kalau itu jawabanmu aku terima. Sekarang kalian semua tidak boleh pulang dulu. Kalian harus menginap di pos ini. Besok pagi kalian bisa bareng aku ke Senduro. Aku bawa jeep soalnya tidak ada temannya. Mending sama kalian ini saja besok pagi. Ucap petugas senior seakan mengerti akan kebohonganku dan teman-temanku. Malam kesekian kali kami tidur di atas ketinggian rata-rata, di atas pegunungan kota kelahiran kami, di atas negeri, di atas awan bersama bapak-bapak petugas pos jaga di sana. Aku disuruhnya mandi dan mengganti semua baju beserta sepatuku. Aku diberi baju bekas teman-teman pendaki yang ketinggalan di sana. Aku dan temanku diberi makan dan minum. Tetap kopi adalah andalan semua orang gunung. Kopi panas ternikmat yang pernah aku rasakan, bahkan sebat merek Suryono pun diberi kepada kami. Benar, malam itu kami tidak ditanya macam-macam lagi. Kami hanya dijamu oleh bapak petugas senior itu. Sambil sesekali beliau tersenyum lepas padaku, yang aku sendiri kurang paham dengan senyumannya itu. Pagi sudah memikat permukaan bumi. Para peladang sudah banyak yang melakukan aktivitasnya. Bangun woi, ayo ndang mudun mariki. Iki kopine diombe dhisik ben anget, sarapane nek Senduro ae. Bangun ayo bangun semua, cepat turun habis ini, itu kopinya diminum dulu biar hangat. Sarannya di Senduro saja, sarapannya di Senduro saja. Ucap petugas senior itu sembari menyodorkan rokok Suryono miliknya pada kami. Setelah tepat pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, sehabis apel pergantian shift, bapak petugas senior mengajakku beserta teman-temanku naik mobil jeep hardtop miliknya. Mobil warna biru dongker itu melaju dengan sangat santainya. Kemudian di atas mobil jeepnya bapak membuka pertanyaan padaku. Wis ketemu apa wae nang dhuwur kono le? Sik penasaran apa wis kapok lewat jalur sing medeni iku? Sudah ketemu apa saja di atas sana le? Masih penasaran apa sudah kapok lewat jalur menakutkan itu? Tanya beliau mengagetkanku. Anu pak, kulo jawabku gagap tak dapat mengeluarkan jurus bohongku lagi. Suno pun langsung menangis dan Hendro tetap tak bersuara dan lesu. Wis gak apa-apa le, aku ngerti kok karo apa sing mbok kate ucapno. Pesenku aja meneh-meneh lewat jalur sing ilegal, untung ae kowe kabeh iku selamat. Sudah, tidak apa-apa, aku mengerti kok dengan apa yang kamu ucapkan. Pesanku jangan lagi-lagi lewat jalur ilegal, untung saja kalian semua itu selamat. Ucap bapak itu lagi. Mung tulung siji meneh, kancamu sithik iku kaya kelangan Sukmani le. Engko nek wis teko omah kudu cedhek karo sing gawe urip, yaiku Gusti Allah ya le. Mandar muga kowe sak kancamu kabeh sehat waras gak kelangan apa-apa. Cuma tolong satu lagi, temanmu yang satu itu, menunjuk Hendro. Nanti kalau sudah sampai rumah harus lebih dekat lagi dengan yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saja kamu dan temanmu semua sehat waras, tidak kurang apapun. Petuah dan saran dari bapak petugas itu. Sesampai di Senduro kami diajak ke warung pecel Mbak. Lagi-lagi aku tak elok menyebutkannya. Makan dan makan. Bahkan kami sampai menambah nasi kami. Kami memakan 2 porsi masing-masing dan semua gratis dibayar oleh bapak petugas senior tersebut. Kami pun diantar sampai rumah kami, mulai dari Suno, Hendro, dan terakhir aku. Pesenku mung siji, ojo sampai kowe cerita nang sapa wae.
Masalah neng dhuwuriku bahno ben pancet lestari. Pesanku cuma satu, jangan sampai kamu cerita ke siapapun. Masalah di atas sana biarkan saja tetap terjaga lestari. Pinta bapak petugas senior itu padaku, kemudian pamit kepadaku tanpa turun pinara atau bertamu dulu ke rumahku. Dan cerita pun harus selesai sampai di sini ya sobat. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video narasi ini. Dan ada sedikit pesan dari narasumber yang sepertinya perlu saya sampaikan. Semua cerita ini saya peruntukkan pada para pendaki di Semeru, yaitu Mahameru. Banyak kejadian yang sebenarnya di luar nalar kita. Bahkan tidak jarang selama perjalanan sebelum Arcopodo, saya bertemu dengan para pendaki yang, mohon maaf, sudah almarhum. Mereka banyak membantu kami menemukan arah ke Arcopodo. Salam lestari dari saya, YH Romo Purnomo. Dan bagi kalian yang ingin mendukung channel ini untuk lebih baik lagi, kalian bisa klik tombol subscribe atau share atau like video ini jika kalian menyukainya. Sampai jumpa kembali di kisah-kisah selanjutnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.